UGM bisa digugat, rektor dan pembantunya bisa dipidana karena kerjasama penipuan. Walaupun konferensi pers sudah dilakukan dan pernyataan resmi sudah disampaikan oleh pimpinan tertinggi UGM, tapi justru makin tampak kalau UGM itu menutupi kebenaran. Apa yang diketahui oleh masyarakat, melalui jejak digital mengarah kepada pemalsuan ijazah, bagaimana mungkin UGM bisa mengambil keputusan berbeda? Bahkan bantahan-bantahan itu justru telah dimuat di laman resmi ugm.id. Persoalan ijazah palsu dan sekolah kuliah bohong merupakan dua hal yang berkaitan. Sepertinya perjalanan pendidikan Jokowi penuh misteri dan kemungkinan besar harus dibuktikan di pengadilan. Ijazah-ijazah yang didapatkan tidak dengan cara normal. Coba simak perjalanan pendidikan berikut. Jokowi lahir 1961. Masuk SD tahun 1973, lulus 1976, SD hanya 3 tahun. Masuk SMP 1976, lulus 1980, SMP tahun. Masuk SMA 1980, lulus 1983, SMA 3 tahun. Masuk UGM 1983, lulus sarjana kehutanan 1985, gelar sarjana hanya ditempuh 2 tahun. Untuk menganalisa kebenaran latar pendidikan Jokowi di atas tidak perlu orang ahli atau para sarjana, rakyat awam pun bisa menilainya. Proses pengajuan dan pengujian dokumen-dokumen pendidikan Jokowi sudah terdaftar di pengadilan. Kita akan buktikan bersama secara benar, jujur, adil, objektif, dan transparan. Jika pengadilan tidak jujur maka hancurlah negeri ini, dan tersesatlah para pendukung kebohongan yang akan diazab oleh Allah dunia dan akhirat. Sehubungan dengan konferensi pers Rektor UGM pada Senin, tanggal 11 Oktober tahun 2022 sangat jelas Rektor UGM dan para pembantunya yang ikut konferensi pers telah berdusta dan menipu secara sengaja. Dikarenakan tidak mungkin UGM sebagai pihak yang bertahun-tahun mengeluarkan ijazah asli tidak bisa mengenali keaslian ijazah Jokowi. Paling tidak ada 8 perbedaan ijazah Jokowi dengan ijazah yang asli. 1. Ijazah asli ada nomor seri, ijazah Jokowi tidak ada. 2. Ijazah asli nomornya panjang sampai 13 digit, ijazah Jokowi cuma 4 digit. 3. Ijazah yang asli mencantumkan prodi, ijazah Jokowi tidak mencantumkan prodi. 4. Ijazah yang asli diketik, ijazah Jokowi ditulis tangan. 5. Ijazah yang asli menggunakan nomor induk sedangkan ijazah Jokowi tanpa nomor induk. 6. Ijazah yang asli dikeluarkan bulan Desember tahun 1985, ijazah Jokowi dikeluarkan bulan November tahun 1985. 7. Ijazah yang asli ditandatangani Dekan Prof. Ahmad Sumitro sedangkan ijazah Jokowi ditandatangani oleh Dekan Prof. Sunardi Prawiroatmojo. 8. Foto yang dipasang bukan foto Jokowi. Adapun foto yang dipasang di ijazah Jokowi paling tidak ada 4 atau 5 perbedaan. 1. Bentuk hidung yang berbeda. 2. Bentuk bibir yang berbeda. 3. Bentuk gigi yang berbeda. 4. Kumis yang berbeda. 5. Pakai kacamata. Adapun skripsi yang digunakan adalah milik Joko Wahyudi, dan pembimbingnya Kasmujo setelah di-cross-check tidak benar. Dalam data yang diketahui publik, Jokowi masuk UGM tahun 1983 dan lulus tahun 1985. Jadi hanya 2 tahun kuliah. Apakah Jokowi super jenius ataukah Jokowi seorang pendusta? Sepertinya Jokowi seorang pendusta karena ternyata tidak punya teman kuliah dan tidak punya teman wisuda,
semuanya tanpa dokumentasi sama sekali. Sudah sangat jelas ijazah Jokowi palsu dan Jokowi telah berbohong dan menipu rakyat. Maka siapa saja yang berusaha untuk menutupi kebohongan dan kepalsuan itu akan dijerat pasal membantu kebohongan dan penipuan. Di akhirat kelak mereka akan diazab oleh Allah. Sungguh laknat Allah atas para pendusta. UGM sebagai lembaga yang telah mengeluarkan ijazah palsu, jika tidak menolak telah mengeluarkan ijazah tersebut dapat digugat dan rektor bersama para pembantu yang ikut konferensi Senin kemarin bisa dipidana dan dijebloskan ke penjara atas tuduhan melindungi kejahatan dan membantu penipuan . Semoga masih ada kejujuran di negeri ini sehingga negara tidak semakin hancur. Ingat, era kejayaan Jokowi sudah habis. Sekarang saatnya menerima balasan atas kejahatan-kejahatannya. Siapa saja yang membantu Jokowi berbuat jahat akan terkena karma atau terkena mubahalah Habib Rizik dan Bambang Tri. Sadarlah, Jokowi itu pembawa petaka bagi negara dan bangsa Indonesia. Hati-hatilah, karma dan mubahalah sedang bekerja. Bandung, 17 Awal 1444. Solihin MS.